ada batu di depan motor kita. Kalau ada batu, motornya berhenti ya? Iya, karena batu tersebut merupakan salah satu bentuk dari jenis zat padat. Oh ya udah, mari kita bahas mengenai materi zat padat. Yuk simak video berikut ini. Sejarah fisika modern mencakup perkembangan ilmu fisika sejak akhir abad ke-19 hingga saat ini. Beberapa tonggak penting dalam sejarah fisika modern melibatkan teori baru, eksperimen yang signifikan, dan konsep revolusioner. Berikut beberapa peristiwa kunci dalam sejarah fisika modern. Teori kuantum. Pada awal abad ke-20, fisika klasik tidak dapat menjelaskan beberapa fenomena seperti radiasi benda hitam dan perilaku elektron di atom. Max Planck menjelaskan konsep kuantum pada tahun 1900 untuk menjelaskan distribusi energi radiasi benda hitam. Albert Einstein pada tahun 1905 menyatakan bahwa cahaya memiliki sifat atau partikel foton dalam teorinya tentang efek fotolistrik. Kemudian teori relativitas. Awal abad ke-20 pada tahun 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori relativitas khusus yang menyatakan bahwa hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan inersia dan bahwa kecepatan cahaya adalah konstanta. Pada tahun 1915, Einstein mengembangkan teori relativitas umum yang menggambarkan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu oleh massa. Model atom pada abad ke-20 yaitu model atom Born pada tahun 1913 memberikan gambaran yang lebih baik tentang struktur atom dengan menyatakan bahwa elektron bergerak dalam orbit terkuantifikasi. Eksperimen sinar X oleh Henry Moseley membantu mengembangkan model atom yang lebih akurat dengan menunjukkan bahwa nomor atom adalah variabel yang penting. Fisika partikel dan pembentukan. Model standar pada abad ke-20, eksperimen pada parit dan proton oleh J.J. Thomson, Ernest Rutherford dan lainnya membantu memahami struktur partikel subatom. Pengembangan model standar fisika partikel pada pertengahan abad ke-20 memadukan elektronektisme, teori kuantum, dan teori relativitas untuk menjelaskan interaksi subatom. Dalam konteks fisika modern, pemahaman tentang sifat-sifat zat padat terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu fisika. Pada abad ke-20, penelitian material menjadi salah satu bidang utama dalam ilmu fisika dan kimia. Ilmuwan telah mengembangkan berbagai jenis zat padat dengan properti khusus seperti superkonduktor, material ferromagnetik, dan material berkepadatan tinggi. Zat padat adalah salah satu bentuk materi yang memiliki bentuk dan volume tetap. Partikel-partikel penyusunnya sangat dekat satu sama lain dan berinteraksi melalui gaya-gaya antar partikel yang kuat. Berikut adalah tinjauan singkat tentang materi zat padat yang relevan. Jenis-jenis zat padat. 1. Kristal ionik. Kristal ionik adalah salah satu jenis zat padat yang memiliki struktur kristal yang terdiri dari ion-ion positif dan ion-ion negatif yang tersusun secara teratur. Zat padat ini dihasilkan oleh ikatan ionik, yaitu ikatan kimia antara ion positif dan ion negatif melalui pertukaran elektron. Dalam kristal ionik, kation dan anion tersusun dalam susunan yang teratur membentuk pola kisi kristal yang kuat. Contoh kristal ionik termasuk garam meja seperti natrium klorida atau NaCl dan kalium iodida atau Kl. Ciri-ciri utama kristal ionik adalah struktur kristal teratur. Kristal ionik memiliki struktur kristal dengan susunan ion yang teratur dan kaku. Ini menghasilkan pola geometris yang berulang. Selanjutnya, gaya elektrostatik. Kristal ionik dijaga bersama oleh gaya elektrostatik antara ion-ion yang bermuatan berlawanan
kation menarik anion dan sebaliknya. Berikutnya penghantaran listrik. Kristal ionik dapat menghantarkan listrik dalam keadaan lele atau larutan karena ion-ion dapat bergerak. Selanjutnya, titik lele tinggi. Kristal ionik memiliki titik lele yang relatif tinggi karena memerlukan energi yang signifikan untuk memisahkan ion-ion yang kuat terikat. Dan yang terakhir, sifat kejut. Kristal ionik bersifat rapuh dan mudah retak saat diberikan tekanan atau ketukan karena susunan ion yang kuat berinteraksi. Jenis zat padat yang kedua yaitu kristal kovalen. Kristal kovalen adalah salah satu jenis zat padat yang memiliki struktur kristal yang dihasilkan oleh ikatan kovalen antara atom-atom penyusunnya. Dalam kristal kovalen, atom-atom dalam zat padat berbagi pasangan elektron untuk membentuk ikatan kovalen yang kuat. Hal ini menghasilkan susunan atom yang sangat teratur dalam struktur kristal, dan atom-atom berbagi elektron dalam kisi kristal tersebut. Contoh kristal kovalen termasuk berlian atau karbon murni dan silikon dioksida atau quartz atau kaca. Ciri-ciri utama kristal kovalen adalah struktur kristal teratur. Kristal kovalen memiliki struktur kristal dengan susunan atom yang sangat teratur dan kuat. Selanjutnya, ikatan kovalen. Atom-atom dalam kristal kovalen membentuk ikatan kovalen dengan berbagi pasangan elektron. Ini berbeda dari kristal ionik di mana terjadi transfer elektron. Selanjutnya, bahan non-konduktor. Sebagian besar kristal kovalen adalah bahan non-konduktor listrik, yang berarti mereka tidak menghantarkan listrik dengan baik karena semua elektron dalam ikatan kovalen sudah digunakan untuk ikatan kimia. Selanjutnya, tingkat kekekalan. Kristal kovalen dapat memiliki tingkat kekekalan yang tinggi, yang berarti mereka tahan terhadap pemanasan dan tidak meleleh atau merubah bentuk pada suhu yang relatif tinggi. Selanjutnya, sifat mekanik kuat. Kristal kovalen seringkali sangat keras dan tahan terhadap tekanan mekanik. Selanjutnya, transparan. Beberapa kristal kovalen seperti berlian memiliki sifat transparan yang memungkinkan cahaya untuk melewatinya dengan jelas. Jenis zat padat yang ketiga yaitu kristal logam. Kristal logam adalah salah satu jenis zat padat yang memiliki struktur kristal yang unik dan dihasilkan oleh ikatan kovalen antara atom-atom logam. Ciri-ciri utama kristal logam adalah struktur kristal teratur. Kristal logam memiliki struktur kristal dengan susunan atom logam yang sangat teratur dan berulang. Selanjutnya, lautan elektron. Atom-atom larut logam dalam kristal logam berbagi elektron dalam kisi kristal yang membentuk lautan elektron. Elektron-elektron ini dapat bergerak secara bebas dalam kisi kristal dan bertanggung jawab atas konduktivitas termal dan listrik yang tinggi dari logam. Selanjutnya, gaya elektromagnetik. Meskipun elektron-elektron bergerak bebas, mereka dijaga bersama oleh gaya elektromagnetik antara inti atom logam dan elektron-elektron yang terlibat dalam ikatan logam. Selanjutnya, penghantaran listrik dan panas yang baik.
Kristal logam adalah konduktor termal dan listrik yang sangat baik, yang menjadikannya penting dalam banyak aplikasi listrik dan elektronik. Selanjutnya, kekerasan yang bervariasi. Kristal logam memiliki tingkat kekerasan yang berbeda, tergantung pada jenis logamnya. Selanjutnya, kilauan logam. Banyak kristal logam yang memiliki kilauan logam yang khas, yang menjadikannya berharga dalam perhiasan dan aplikasi dekoratif. Dan yang terakhir, yaitu sifat mekanik yang kuat. Kristal logam seringkali memiliki sifat mekanik yang kuat dan tahan terhadap tekanan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai struktur nuklir. Sobat fisika, apa sih itu struktur nuklir? Nah, belum tahu kan? Yuk kita simak video berikut ini. Struktur nuklir merujuk pada organisasi dan karakteristik partikel-partikel dalam inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Ini adalah salah satu aspek penting dalam fisika nuklir dan subbab bidang fisika partikel. Inti atom membentuk inti nuklir yang terletak di pusat atom, di mana elektron-elektron mengorbit. Beberapa ciri struktur nuklir meliputi satu, proton dan neutron, yang dimana inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron secara netral bermuatan. Proporsi dan susunan proton dan neutron dalam inti menentukan identitas nuklir dan stabilitasnya. Yang kedua, nomor nukleon. Jumlah total proton dan neutron dalam inti atom dikenal sebagai nomor nukleon atau nomor massa. Dalam hal ini disingkat A. Ini adalah karakteristik unik setiap nuklir. Yang ketiga, nomor proton atau nomor atom. Jumlah proton dalam inti atom disebut juga nomor proton atau nomor atom. Disimbolkan Z. Ini menentukan identitas unsur kimia. Misalnya, jika sebuah inti memiliki 6 proton, itu adalah karbon. Yang keempat, sifat elektromagnetik. Proton bermuatan positif sehingga mereka menarik elektron-elektron dalam kulit atom melalui gaya elektromagnetik. Elektron tidak bermuatan secara elektrik dan tidak berinteraksi secara elektromagnetik. Yang kelima, energi ikatan. Inti atom mengandung energi ikatan yang kuat antara proton dan neutron. Energi ikatan ini menjaga inti agar tetap stabil dan melepas energi ketika inti dibentuk atau terurai. Yang keenam, struktur isobar, isoton, dan isomer. Isobar adalah nuklida dengan jumlah nukleon yang sama, tetapi jumlah proton yang berbeda. Isoton adalah nuklida dengan jumlah proton yang sama, tapi jumlah nukleon yang berbeda. Isomer adalah nuklida yang memiliki jumlah proton dan neutron yang sama, tetapi dalam keadaan ekstasi yang berbeda. Yang ketujuh, penghantaran listrik. Inti atom memiliki sifat konduktor listrik karena mengandung proton yang bermuatan positif. Proton ini berkontribusi terhadap muatan positif inti atom. Studi nuklir sangat penting untuk memahami sifat-sifat inti atom seperti massa atom, radioaktivitas, energi ikatan, dan pembentukan elemen dan nukleosинtesis. Penelitian dalam fisika nuklir dan eksperimen partikel digunakan untuk mengungkap detail struktur nuklir dan sifat inti atom yang lebih dalam. Nuklir memanglah sebuah benda yang mana kita tahu bahwa adanya suatu benda tersebut berarti ada juga yang menciptakannya. Allah SWT sejatinya memang telah mengizinkan manusia untuk memanfaatkan ciptaannya seperti benda-benda yang ada di bumi, salah satunya nuklir ini. Namun dengan kata lain, memanfaatkannya untuk tujuan kebaikan, bukan untuk kepuasan pribadi. Pemanfaatan benda-benda ciptaan Allah SWT tertulis dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29 sebagaimana berbunyi, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم.
yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah yang menciptakan di dunia ini boleh dimanfaatkan oleh manusia, seperti yang dapat dimanfaatkan dari nuklir adalah memanfaatkannya sebagai sumber energi dan bahan bakar, karena nuklir diklaim dapat menjadi potensi dalam menyediakan energi bagi makhluk hidup, sebab pemanfaatan nuklir sebagai energi dan bahan bakar dianggap sangat ramah lingkungan, dengan kata lain menghasilkan emisi karbon sangat sedikit ke atmosfer, dan juga daya penggunanya pun relatif sangat lama dan awet. Namun setiap benda di dunia ini pasti memiliki pemanfaatan dan juga mudarat atau bahaya. Hal ini pun tidak jauh berbeda dengan nuklir. Di samping memiliki manfaat seperti yang dijelaskan sebelumnya, nuklir pun memiliki potensi bahaya, yang salah satunya adalah efek dari radiasinya. Jika mengalami kebocoran akibat gejala atau keteledoran manusia, yang mana jika radiasinya itu masuk ke organ tubuh manusia akan menimbulkan kerusakan jaringan tubuh. Namun bergantung pada jenis partikel dan energi radiasinya. Akan tetapi untuk menghindari kecelakaan terjadi pada nuklir, dalam penerapannya sistem selalu dilengkapi keselamatan dan keamanan yang terpadu dan memadai, sehingga berdasarkan penelitian mengenai nuklir ini ternyata mengandung banyak manfaat ketimbang risikonya. Dan dalam Al-Quran, nuklir tidak termasuk benda yang diharamkan seperti yang termaktub dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Adanya potensi bahaya tidak dapat dijadikan urgensi atau suatu alasan mengecap haram suatu benda tanpa adanya dalil kuat yang menyertainya, karena potensi bahaya pada suatu benda merupakan sunnatullah atau sudah menjadi hukum alam. Dengan kata lain, selama nuklir dapat memberikan kebermanfaatan, maka manfaatnya sebaik mungkin dalam menyongsong kehidupan yang lebih maju dan baik di masa depan. Nah, itulah tadi penjelasan video mengenai zat padat dan struktur nuklir. Gimana sobat fisika, udah paham kan bagaimana zat padat dan struktur nuklir? Tentu dong. Ya udah, maka dari itu kami pamit undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.